Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Rahmarangkuti dengan NIM 0306211008 dengan mata kuliah Manajemen Organisasi Pendidikan. Nah, di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Pelaksanaan Fungsi-fungsi Manajemen di Lembaga Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan dengan penulis Anis Zohriyah dan Islah Farahdiba. Nah, jadi bahwasanya penerapan fungsi-fungsi manajemen di lembaga pembelajaran Islam hendak terwujud jika sistem pengelolaan dilakukan secara maksimal. Dan pada realitanya, problematika yang dialami lembaga pembelajaran begitu banyak, mulai dari problem manajemen, problem kepemimpinan, sumber energi manusia atau SDM, sumber daya manusia, kemudian finansial, serta problem kelembagaan lainnya. Kenaikan kualitas lembaga pembelajaran Islam juga butuh terus diupayakan dengan mengedepankan penerapan fungsi-fungsi manajemen. Kemudian manajemen pada biasanya merupakan proses penentuan tujuan ataupun sasaran yang hendak dicapai, serta menetapkan jalur serta sumber yang dipergunakan buat menggapai tujuan yang seefisien serta seefektif yang akan dilakukan secara maksimal. Nah, kemudian manajemen pembelajaran ini juga merupakan serangkaian wujud kerjasama personalita pembelajaran dengan segala sumber daya manusia ataupun di madrasah untuk menggapai tujuan yang sudah disusun secara bersama. Nah, terdapat hasil dari pembahasan bahwasanya fungsi-fungsi manajemen dalam peningkatan mutu pendidikan yang pertama yaitu fungsi perencanaan atau planning. Nah, fungsi perencanaan atau planning ini dalam manajemen pendidikan merupakan proses penetapan tujuan, pengumpulan informasi, pemilihan alternatif, penentuan program, serta pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang akan dicapai ataupun yang akan diinginkan. Nah, dalam perencanaan ini pada dasarnya memiliki tahap yaitu identifikasi masalah, penentuan tujuan, pengumpulan dan analisis data, pengembangan program, dan evaluasi. Kemudian yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian atau organizing. Nah, fungsi organisasi atau organizing ini merupakan proses pengorganisasian sumber daya yang ada di dalam lembaga pendidikan umum maupun pendidikan Islam agar dapat berfungsi secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti pengelompokan tugas, pengelompokan tenaga kerja, dan pengaturan ruang kelas maupun laboratorium. Nah, dalam fungsi organisasi ini juga mencakup beberapa aspek. Yang pertama, pengelompokan tugas. Pengelompokan tugas ini merujuk pada pembagian tugas yang terkait dengan pendidikan Islam, yang terkait dengan pengajaran, pengembangan kurikulum, administrasi, pengelolaan keuangan, maupun yang lainnya. Sedangkan pengelompokan tenaga kerja yaitu merujuk pada pembagian tenaga kerja di dalam lembaga pendidikan berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya ada pengaturan ruang kelas dan laboratorium. Bahwasanya pengaturan ruang kelas dan laboratorium meliputi pengaturan tata letak ruangan, perlengkapan kelas, serta perawatan dan pemeliharaan fasilitas. Selanjutnya yang ketiga yaitu fungsi aktualisasi atau actuating. Nah, fungsi aktualisasi atau actuating ini merupakan upaya untuk memaksimalkan potensi atau kemampuan siswa dalam belajar. Nah, fungsi yang ketiga ini karena setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam belajar, oleh karena itu diperlukan pendekatan yang berbeda-beda pula untuk dapat memaksimalkan potensi mereka. Nah, ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam upaya aktualisasi diri siswa,
yaitu yang pertama memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensi yang dimilikinya. Yang kedua, mendorong siswa untuk mengembangkan kreativitasnya dalam belajar. Yang ketiga, memberikan penguatan dan pengakuan atas prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh siswa. Yang keempat, memberikan bimbingan dan arahan kepada siswa dalam mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk dapat mencapai tujuan belajar mereka. Selanjutnya, yang keempat yaitu fungsi pengawasan atau controlling. Nah, fungsi pengawasan ini merujuk pada upaya untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan serta hasil belajar peserta didik. Nah, fungsi ini penting karena dengan pengawasan yang baik, pihak yang terkait dengan pendidikan seperti guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan dapat mengetahui apakah program yang telah dirancang sudah berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang diinginkan. Selanjutnya, yang kelima yaitu fungsi evaluasi atau evaluation. Nah, evaluasi ini memiliki peran penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Fungsi evaluasi ini juga dalam peningkatan mutu pendidikan ini untuk mengevaluasi dan menilai sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai dan sejauh mana program dan kegiatan pembelajaran telah berhasil dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya penerapan fungsi-fungsi manajemen sangat berarti untuk mengendalikan seluruh aktivitas, baik aktivitas yang formal maupun non-formal. Nah, tanpa menguasai fungsi-fungsi manajemen yang baik, lembaga pembelajaran tidak akan sanggup membawa suatu organisasi jadi organisasi yang sukses. Nah, pengelolaan lembaga pembelajaran juga butuh menunjukkan pada kenaikan kualitas dengan melaksanakan pembenahan pada aspek perencanaan kualitas, pengendalian kualitas, serta kenaikan kualitas. Perihal tersebut bisa diupayakan dengan meninjau kembali aspek kurikulum pembelajaran, modul pembelajaran, model, serta tata cara pendidikan. Dengan demikian diharapkan lembaga pembelajaran juga bisa menaikkan kualitas serta menggapai standar pembelajaran nasional. Sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.